Nah, Coach Dika, kapan nikah? Udah ya? Enggak lah. Kamu itu yang ada pertanyaan itu tuker itu. Nah, followers Thailand di fallback ya. Boleh Indri Anissa underscore. Pakai underscore? Underscore-nya dua. Underscore-nya dua, nggak pakai Oke. cabe. Masih goreng dong. Hai, ketemu lagi sama aku Indri Anissa tentunya dan Andika Kusuma. yeay, dan tentunya kita berdua dari NFT Academy Indonesia. Yeay. Dan jarang-jarang banget nih aku ditemenin sama coach yang sangat luar biasa. Waduh. Ya, sosok yang luar biasa. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang memang harus teman-teman simak dari awal sampai akhir sih. Karena ini informasi ini nggak boleh ketinggalan karena kita juga harus melihat bahwa ini adalah hasil karya anak bangsa yang keren sekali. The most hype project The most hype project. yang going global. Oke, tapi sebelum kita mulai mungkin bisa di-spill sedikit kali. Ya, ini sebuah project yang terdiri dari tim-tim yang luar biasa, orang-orang di Oke. baliknya. Dan yang penting adalah dia sudah punya sebuah brand komik terkenal. di Brand Indonesia. komik terkenal, bukan Doraemon ya, bukan ya? Bukan, Oke. dia lebih terkenal. Oke, apa tuh kalau boleh tahu? Apalagi kalau bukan, Tahi? aduh, gue nyari tai lalat. Gak ada tai lalat ya. Oh nggak ada? Oh nggak ada ya? Gak ada ya. Ada gue dikit sini. Tai lalat ya. Sebuah brand komik terkenal dari Indonesia, karya Lik Palik. Ya, sebuah kreator yang benar-benar bisa buat sebuah karya yang sangat-sangat nggak bukan bilang lucu lagi tapi mind blow on. Oke, bukan mind blowing lagi ya? Udah mind blow on. Udah di luar nalarnya tuh sangat. Jadi bukan mind blowing tapi jadi mind blow on. Udah gitu. jauh di atas lucu levelnya. Oke, luar biasa. Nah, tapi sebelum kita bahas nih, masuk ke intinya, aku ada kejutan. Apa tuh? Ini dia. Karena kita lagi Wow. puasa, ini bukan untuk diminum ya, Coach. Jadi, cara mainnya adalah nanti aku akan kocok dan keluar pertanyaan. Dan nanti wajib banget untuk Coach Andika jawab. Dan ini Oke. pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang wajib banget kita jawab tentunya. Susah nih kayaknya. Kita mulai sekarang aja kali ya. Oke. Ini kayak berasa arisan gak sih? Kocok arisan kayak gini ya? Oke, Nah, keluar dua. nah, lo dua. Ini bisa sweet nggak? Pilih yang kanan. Yang kanan, karena yang kanan selalu baik ya. Selalu yang terbaik. Oke, kita buka. Pertanyaan pertama. Apa hubungannya mind blown dengan Thailand? Ini kebuka terus. Apa hubungannya mind blown dengan Thailand dan juga dagelan? Nah, antara ketiga itu ada hubungannya nggak sih, Coach? Pertama, hubungannya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Apakah hubungan percintaan, pemertuaan, atau... Nah, pertama, Tai Lalat itu sebuah brand komik ya, yang sudah punya nama di Indonesia dan sudah cukup lama, punya fans dan audiens yang juga luar biasa besar di Indonesia. Ya, terbukti dari jumlah followers dan fansnya akun Instagram Tai Lalat yang cukup banyak. Oke, sini. Nah, yang kedua, dari segi ya Mind Blow On itu sebuah brand yang dibentuk untuk koleksi NFT-nya. Oke. Jadi kalau di Web2-nya Tai Lalat nih disebutnya, tapi begitu masuk ke Web3, brand yang diusung adalah Mind Blow On NFT. Oke, ya. Jadi Mind Blown ini adalah versi dari Web 3.0-nya. Yes, dan kita tahu di Indonesia ada satu akun besar yang namanya Dagelan. Oh, bukan Indri Anissa bukan? Belum. Oh, belum. Nanti kalau udah di repost Dagelan, baru gede dia akunnya. Oke. Nah, akun Dagelan ini ownernya menjadi advisor dari project NFT ini. Oke, jadi seperti yang Coach bilang tadi bahwa orang-orang di belakang Mind Blown ini adalah orang-orang hebat ya ternyata. Betul. Dan Orang-orang sudah besar. punya nama besar di Indonesia. Yes. Cuma nggak cuma sekedar nama besar di Indonesia, tapi mereka punya network yang luar biasa dengan industri dan pelaku Web3 di Oke. global. Wah, aku percaya banget sih sama project ini. Yes. Udah mas sebelumnya punya brand komik, terus ternyata timnya juga orang-orang sosok-sosok yang hebat pula gitu. Oke, kita beralih ke next question ya. Oke. Nah, Coach Dika, kapan nikah? Udah ya? Enggak lah.
Kamu itu yang ada pertanyaan itu tuker itu. Nah, pertanyaan ini menarik dan agak visioner ya. Berapakah potensi floor price saat launch untuk Mind Blown ini? Karena kan kita tahu ya Mind Blown itu cukup hype, Coach. Ya, banget. Dia tiernya top tier. Oh, top tier. Wow. Jadi dia selevel sama PXN. Bahkan kalau nggak salah selevel sama Ions juga. Wow, Jadi, seriously? Namanya udah top tier ya udah di paling atas, udah paling hype. Iya. Oh, ini beli nggak? OTW. Muka-muka belum dapat whitelist. Termasuk gua ya. Oke. Whitelist dong. Oke, iya. Berarti floor price juga bisa kelihatan lah karena proyeknya juga bagus, utility-nya juga luar biasa. Apalagi kita lihat timnya jauh lebih luar biasa lagi. Banyak yang prediksi di atas 5. Prediksi di atas 5. 5.000 maksudnya? 5 Ethereum. 5.000 Ethereum. Oke, kita next question lagi. Oke. Kenapa namanya harus mind blow on? Jadi kan kayak mind blow on gitu kan dibacanya. Apakah nama akan mempengaruhi kiprah dari project tersebut? Kalau saya lihat sih justru ini yang bikin mereka unik. Karena pertama komiknya banyak humor yang luar biasa dalam. Ya, sebagian sarkas juga ada di situ, sehingga makanya namanya mind blowing kan sebenarnya. Mind blow on itu saya nggak tahu, kita tanya nanti kreatornya kenapa harus mind blow on, tapi menurut saya ada hubungannya dengan blow on. Jadi karena mukanya kan agak-agak polos gitu ya, jadi ya diplesetin lah dari mind blowing ke mind blow on. Apalagi dari Tai Lalat itu sendiri, dari komiknya kan dia agak komedi juga kali nah, itu. Oke, seru nih followers Tai Lalat, di follow back ya. Boleh, Indri Anissa underscore, pakai underscore? Underscore-nya 2, nggak pakai KB. Masih goreng dong. Oke, and next 2 question lagi kali ya. Kita cek, kita gini aja nih. Kita ambil ya? Sambil, nggak boleh, harus aku yang ambil sambil merem, soalnya tangan aku adalah tangan keberuntungan. Oke, yang ini aja. Next question. Emang iya ya kalau kegiatan-kegiatan yang diadain di Discord diadakan di Discord itu sangat berpengaruh. Event-event yang ada di Discord. Ya, saya pikir sebuah project itu bisa besar, long last kalau komunitasnya solid. Nah, jadi kata kuncinya kan adalah komunitas. Jadi kalau di Web3 ini kita bisa melihat brand atau project NFT ini bisa berhasil kalau komunitasnya kuat. Salah satu faktor pendukung atau faktor utama lah penunjang sebuah project NFT. Jadi kalau project NFT komunitasnya nggak kuat, itu rentan drop. Dan salah satu untuk membuat komunitasnya solid adalah dengan berbagai macam activity yang dilakukan di Discord atau di komunitasnya. Di luar ini ya, di luar mind blowing ini, berarti kalau dari komunitas itu sendiri bisa nggak sih mempengaruhi si floor price? Of course, karena yang menentukan floor price siapa? Iya, orang-orang holders ya. Holders kan, berarti kan bagian dari community. Nah, kalau mereka nggak yakin dengan projectnya, kalau mereka nggak merasa engage dengan project dan community-nya, ya mereka itu dengan mudah bisa leave. Dan mereka bisa jual dengan harga murah. Tapi kalau mereka benar-benar merasa value dari sebuah project atau komunitasnya atau brandnya ini kuat, tentunya mereka akan sulit untuk meninggalkan komunitas tersebut, dan kalaupun mereka harus leave karena butuh liquidity, mungkin mereka akan jual dengan harga mahal. Ya itu dia, the power of community. Yes. Ini ada last question yang agak bikin deg-degan, kayak yang terakhir ini agak susah, nggak apa-apa ya? Boleh. Kita pilih dulu. Apa Coach Cika yang mau pilih? Coach ada 2 kosong lagi. Apa sih? Main blow on banget. Ini lebih ke blow on banget. Nih. Pertanyaan selanjutnya nih dari nggak ada username-nya sih. Apakah para developers Mind Blow On merupakan orang-orang terkenal? Kalau iya, emang bakal ngaruh ya sama si projectnya? Ya, bisa dibilang orang-orang di balik project Mind Blow On ini banyak detailnya di Instagram kita ya, nftacademy.id. Itu adalah orang-orang yang punya background luar biasa sebelum mereka create project ini. Dari sisi artis, dari sisi developer, dari sisi advisor, dan pendukung-pendukung mereka. Jadi bisa dibilang
Dagelan dan kawan-kawan ini punya network atau relasi yang cukup kuat, sangat kuat bahkan di dunia Web3, sehingga bisa dibilang itulah salah satu faktor penentu juga bahwa project ini bisa se-hype sekarang. Kalau nggak gitu, mereka nggak bisa collapse dengan banyak project besar. Mereka collapse dengan banyak project besar, global, sampai followersnya. Nah, kita lihat followersnya aja, udah hampir 300.000 loh. Dan ini global, mereka nggak targetkan market lokal. Wah, luar biasa. Tapi justru yang lokal ini ngikut. Oh, oke. Nah, ini keluar dari sini dan ada satu pertanyaan menarik yang tiba-tiba nge-pop up di otak aku ya, yang saya blow on beneran kayak. Ini ada satu question yang menurut Coach Dika ini si project Mind Blow On kalau disandingkan paminan kali ya. Kalau di compare sama Karafuru or Roar by Joan, itu kan dia komik juga ya? Ya, mungkin lebih mirip ke Moar ya. Moar kok. Roar. Nah, menurut Pak Dika gimana? Apa USP ya kalau kita bilang dari si Mind Blow On ini? Plus minus ya, kalau bisa dibilang ini mikir kita head to head sama Moar nih. Plusnya adalah networking dari Mind Blow On ini kuat. Mereka didukung dengan kolaborasi yang luar biasa antar project-project atau developer besar di global. Minusnya ini adalah project pertama mereka. Jadi Mind Blow On ini collection pertamanya ini. Ini collection pertamanya. Kalau Moar kan dia collection dari grup Fuen ya disebutnya. Fuen Club ya. Nah, jadi bisa dibilang mereka sudah mulai duluan, punya database duluan, dan database-nya sudah trust dengan project yang launching sebelumnya si Fuen atau Fuen itu. Sedangkan Tailalat ini atau Mind Blow On kan first launch. Ya, tapi melihat situasi marketnya begitu hype seperti ini, ada orang terjun payung pakai helm Mind Blow On gitu ya, macam-macam lucu-lucu. Saya sih ngelihat nggak akan kalah sama Joar. Roar bukan? Moar. Apa Ika udah cukup ya segitu ya? Tambah satu lagi, penasaran gue yang ngambil. Oh, tambah satu lagi Pak. Ini. Tanya Indri sekarang. Itu yang udah. Oh, ini yang udah. Itu yang belum. Kita tanya Indri sekarang. Nggak bisa apa-apa. Namanya kan Mind Blow On. Mind Blow On belum merilis roadmap, tapi kok bisa se-hype ini dan utility-nya pun masih sekedar garis besar dan belum detail. Ayo, jawabannya apa? Jawab dong. Jawabannya ada di sini. Kita jawab di part 2. Oke. See you. Oke guys, jadi itu dia pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab pada video part 1. And let's go to the next video, part 2.